Tahun 2021 telah usai. Kita perlu melakukan refleksi atas apa yang telah kita kerjakan, khususnya di bagian finansial. Sekarang di tahun 2022, kita harus melakukan hal yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Uang tabungan atau aset kita harus bisa lebih berkembang lagi. Bagaimana uang kita bisa berkembang dan tumbuh dan bisa menjadi passive income untuk kita? Apa dan bagaimana yang harus kita lakukan? Tonton videonya sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Imam Syah. Semoga kita baik-baik saja dan senantiasa diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi pengalaman pribadi atau lebih tepatnya perjalanan finansial saya di tahun 2021. Refleksi finansial tahun 2021 dan melakukan perencanaan finansial di tahun 2022. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita harus bisa melakukan hal atau kegiatan yang dapat mengembangkan atau menumbuhkan uang yang kita miliki, sehingga uang yang kita miliki dari waktu ke waktu semakin bertambah. Entah itu dalam bentuk uang, dalam bentuk tabungan, atau dalam bentuk aset. Sebelum lanjut ke bagian cerita pengalaman atau perjalanan finansial saya di tahun 2021, saya mau sharing sedikit tentang bagaimana cara untuk melakukan atau mengelola uang supaya dapat bertumbuh atau berkembang. Caranya yaitu kita bisa menempatkan uang kita di tabungan atau melakukan investasi. Untuk tabungan, kita bisa menempatkan uang kita di bank, koperasi atau BMT atau lembaga lain yang bisa menerima simpanan tabungan. Kita bisa menerima imbal hasil atau return atas apa yang kita simpan atau kita tabung. Untuk investasi, kita bisa menempatkan uang kita pada instrumen keuangan atau instrumen investasi dan di instrumen investasi yang berupa aset seperti tanah, barang, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, saya tentu akan lebih fokus membahas pada instrumen investasi di keuangan. Investasi di instrumen keuangan seperti di surat utang atau obligasi atau sukuk, lalu di saham, dan di reksadana. Selanjutnya ada aset yang bisa dimasukkan pada investasi instrumen keuangan, yaitu emas dan kripto. Lalu pertanyaannya, di instrumen manakah uang kita perlu ditempatkan, atau malah kita harus menempatkan di semua instrumen investasi tersebut? Jawabannya ada pada tujuan investasi dan profil risiko investasi masing-masing. Tujuan investasi seperti untuk membeli kendaraan, membeli rumah, untuk biaya nikah, untuk biaya keperluan anak, dan keperluan lainnya. Tujuan investasi tersebut biasanya terpaku pada rentang waktu atau jangka waktu yang diperlukan untuk jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Jadi, kita perlu menyesuaikan jangka waktu untuk tujuan investasi dan instrumen investasi yang diperlukan.
Untuk profil risiko investasi biasanya terpaku pada keberanian seseorang untuk mengambil return atau imbal hasil dan risiko yang akan diperoleh. Di dunia investasi atau keuangan, ada konsep yang dikenal secara umum yaitu high risk, high return, atau bisa diartikan dengan semakin besar risiko yang siap diambil, maka kemungkinan return yang bisa didapatkan semakin tinggi. Berikut daftar tabungan atau investasi yang saya lakukan di tahun 2021. Simpanan di bank atau koperasi, peer-to-peer lending, reksadana tetap dan reksadana saham, investasi saham atau trading saham, dan investasi atau trading kripto. Lalu, berapa daftar imbal hasil atau return yang saya dapatkan dari tabungan atau investasi tersebut? Berikut adalah daftar imbal hasil atau return yang saya dapatkan dari tabungan atau investasi yang saya lakukan di tahun 2021. Imbal hasil atau return yang didapatkan dari simpanan tabungan di PMT atau koperasi berkisar 3-4%. Di peer-to-peer lending berkisar 10-15%, di reksadana tetap berkisar kurang lebih 3,5%, di reksadana saham berkisar kurang lebih 1%, di investasi atau trading saham berkisar kurang lebih 12-15%, di investasi atau trading kripto berkisar 20-25%. Ada beberapa catatan yang perlu saya cantumkan di sini supaya tidak terjadi salah paham, yaitu tabungan atau investasi yang saya lakukan ada yang sudah genap 1 tahun, ada juga yang belum genap dalam 1 tahun. Di BMT atau koperasi genap 1 tahun, peer-to-peer lending genap 1 tahun, reksadana tetap dan reksadana saham belum genap 1 tahun, investasi atau trading saham tidak genap 1 tahun, investasi atau trading kripto genap 1 tahun. Jika teman-teman bertanya metode yang saya gunakan dalam menempatkan uang di tabungan atau di investasi, apakah menggunakan metode lump sum atau menggunakan metode dollar cost averaging? Jawabannya yaitu sebagian besar saya menggunakan metode dollar cost averaging atau menyicil, dan sebagian kecil saya menggunakan metode lump sum. Itu tadi perjalanan finansial di tahun 2021. Bagaimana dengan perjalanan finansial di tahun 2022? Sebelum melakukan sesuatu, alangkah baiknya harus melakukan perencanaan, termasuk dalam finansial atau keuangan atau mengelola uang. Sudah saya putuskan bahwa di tahun 2022 saya akan lebih fokus pada saham dengan rincian sebagai berikut. Tabungan seperti di bank, BMT atau koperasi, dan peer-to-peer sebesar kurang lebih 20%, di reksadana kurang lebih sebesar 20%, di saham kurang lebih sebesar 40%,
di kripto kurang lebih sebesar 20%. Disclaimer dulu teman-teman bahwa ini bukan anjuran yang serta-merta harus kalian ikuti 100% tanpa melakukan analisa secara mendalam. Itu tadi cerita keuangan versi saya. Bagaimana dengan versi teman-teman? Tulis ya di kolom komentar. Untuk teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut mengenai investasi atau trading saham dan investasi atau trading kripto, silakan pelajari lebih lanjut. Linknya sudah saya taruh di deskripsi. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.